Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rio Saputra dari Universitas Siliwangi dengan NPM 227002030 dengan kelas A pada mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari Teknik Tegangan Tinggi dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Teknik Tegangan Tinggi. Tanpa berbasa-basi, marilah kita langsung ke topik pembahasan. Sebelum jauh-jauh ke tegangan tinggi, saya akan menjelaskan klasifikasi dari tegangan. Yang pertama ada tegangan rendah, yang besaran tegangannya ini kurang dari 1 kV. Yang kedua ada tegangan menengah, yang untuk tegangannya ini berkisar 1 kV sampai dengan 35 kV. Yang ketiga ada tegangan tinggi, yang untuk tegangannya berkisar 35 kV sampai dengan 245 kV. Selanjutnya yang keempat ada tegangan ekstra tinggi, yang besar dari tegangan ini 245 kV sampai dengan 500 kV. Dan yang terakhir ada tegangan ultra tinggi, yang untuk tegangannya ini berkisar lebih dari 500 kV. Ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa tegangan tinggi ini adalah tegangan yang nilainya ini di atas dari 35 kP. Biasanya untuk tegangan tinggi ini digunakan untuk mengirimkan listrik dari pembangkit ke pelanggan. Apa sih tujuan dari tegangan tinggi ini? Tujuan dari adanya tegangan tinggi ini adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya saat proses penyaluran. Karena untuk rumus dari rugi-rugi daya ini I kuadrat R. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa untuk tegangan dan arus ini saling berbanding terbalik. Jadi saat kita menaikkan tegangan, maka arus ini akan turun. Yang mana saat arus ini turun, maka rugi-rugi daya ini akan semakin berkurang karena sesuai dengan rumus tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pembangkitan tegangan tinggi. Pembangkitan tegangan tinggi ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pembangkitan tegangan tinggi AC, yang kedua ada pembangkitan tegangan tinggi DC, yang ketiga ada pembangkitan tegangan tinggi impuls. Pembangkitan tegangan tinggi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama dengan menggunakan trafo tegangan uji, yaitu cascade. Cascade ini caranya dengan menyusun beberapa trafo secara bertingkat, yang mana pada trafo pertama ini akan menaikkan tegangan, outputnya akan masuk ke trafo kedua untuk dinaikkan lagi, dan sampai seterusnya sampai trafo ke terakhir. Keuntungan dari trafo cascade ini bisa menghasilkan tegangan yang sangat tinggi dengan peralatan yang sederhana. Tapi untuk trafo cascade ini ada juga kerugiannya, yaitu ukurannya besar karena butuh banyak sekali trafo. Selanjutnya ada rangkaian resonansi seri LC, yaitu ini menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor yang disusun secara seri, yang mana ini kita masukkan frekuensi yang tepat agar tegangan di kapasitor ini bisa jadi sangat tinggi. Keuntungan dari pembangkitan ini itu desainnya yang sederhana, tapi kerugiannya ini perlu pengaturan frekuensi yang tepat. Jadi jika salah-salah, akan tegangan yang dikeluarkan akan berbeda. Selanjutnya ada pembangkitan menggunakan rangkaian resonansi paralel LC. Untuk pembangkitan ini mirip dengan yang resonansi seri, tapi untuk induktor dan kapasitor ini dipasang secara paralel. Saat beresonansi, arus yang mengalir di induktor dan kapasitor bisa sangat besar. Jadi ini bisa menghasilkan tegangan tinggi pada kedua komponen, yaitu untuk kapasitor dan induktor. Untuk keuntungannya sendiri bisa menghasilkan arus yang lebih besar, tapi juga butuh komponen
yang tahan untuk arusnya yang besar. Selanjutnya pembangkitan tegangan DC. Nah, untuk pembangkitan tegangan DC selanjutnya pembangkitan tegangan impuls. Untuk pembangkitan tegangan impuls ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian MARPS generator yang mana ini terdiri dari komponen utama seperti kapasitor bertingkat, resistor pengisian dan peluahan, spark gap, serta sumber tegangan DC. Untuk cara kerjanya terbagi dalam dua tahap, yaitu ada pengisian dan peluahan. Pada tahap pengisian, semua kapasitor diisi secara paralel dengan tegangan DC yang sama. Kemudian saat tahap peluahan, setelah bola akan mercik secara bersamaan sehingga kapasitor tersambung secara seri secara otomatis menghasilkan tegangan total yang merupakan penjumlahan dari tegangan tiap kapasitor. Selanjutnya pengukuran tegangan tinggi. Yang pertama ada dengan spark gap, yaitu dengan menggunakan dua buah bola logam elektroda dengan ukuran yang sama. Tegangannya ini akan dinaikkan sampai terjadi tembus di udara dan akan menghasilkan percikan di antara bola yang akan menunjukkan nilai tegangannya. Nah, untuk keuntungan dari dengan cara spark gap ini bisa dikalibrasi dan desain ini terstandar, tapi ini memiliki kekurangan, jadi mudah terpengaruh oleh suhu, tekanan, dan kelembaban udara. Selanjutnya ada dengan pembagi tegangan kapasitif. Untuk pembagi tegangan kapasitif ini yaitu cara kerjanya menggunakan rangkaian kapasitor seri sebagai pembaginya. Nah, untuk kurangannya ini sendiri butuh kapasitor khusus yang untuk biayanya ini sangat tinggi. Selanjutnya, tapi ini memiliki kelebihan yaitu akurat, aman, dan aman untuk operator. Selanjutnya dengan meter elektrostatik, cara kerjanya ini dengan gaya elektrostatik. Jadi ini menggunakan gaya tarik atau tolak menolak sehingga gaya ini menggerakkan pointer yang akan menunjukkan tegangannya berapa yang terbaca di skala. Untuk kelebihannya sendiri ini tidak perlu sumber daya tambahan, pembacaannya langsung, tapi ini memiliki kekurangan yaitu range-nya terbatas dan mudah terganggu oleh medan listrik luar. Selanjutnya yang terakhir ada dengan cara trafo tegangan, yaitu dengan cara menggunakan transformator step up khusus tegangan tinggi. Yang untuk kelebihannya ini sendiri yaitu sangat akurat, aman, dan praktis untuk digunakan. Tapi ini memiliki kekurangan yaitu ukurannya besar dan harganya mahal. Selanjutnya kegagalan isolasi. Yang pertama ada mekanisme tembus isolasi di gas. Nah, untuk mekanisme tembus isolasi di gas ini ada beberapa tahap. Tahap yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada ionisasi awal. Jadi ketika medan listrik diterapkan pada gas, elektron bebas akan dipercepat. Jika medan listrik ini cukup kuat, elektron-elektron ini akan menabrak molekul gas dan akan menyebabkan ionisasi, sehingga akan menghasilkan pasangan ion positif dan elektron bebas tambahan. Selanjutnya, proses tumbukan beruntun. Nah, elektron bebas yang dipercepat oleh medan magnet ini selanjutnya akan bertabrakan dengan molekul gas lainnya, sehingga akan menyebabkan ionisasi yang lebih lanjut. Nah, ini akan menyebabkan proses bertingkat di mana semakin banyak ion dan elektron yang dihasilkan akan membentuk suatu avalanche atau luncuran elektron. Selanjutnya akan ada pembentukan lintasan konduktif di mana medan listrik akan terus meningkat. Avalanche ini akan menciptakan jalur konduktif di antara dua elektroda yang mana jalurnya akan menyebabkan terjadinya tembus listrik dan gas yang awalnya bertindak sebagai isolator akan beralih fungsi menjadi konduktor. Selanjutnya adalah discharge atau pelepasan listrik. Jadi setelah jalur konduktif ini terbentuk,
arus listrik ini akan mengalir dengan cepat melalui gas yang menghasilkan pelepasan listrik yang bisa terlihat seperti percikan atau corona discharge. Nah, setelah tembus, gas tidak bisa lagi bertindak sebagai isolator sampai medan listriknya ini dihilangkan atau kondisi ini dipulihkan. Selanjutnya ada mekanisme tembus di isolasi padat. Untuk mekanisme tembus di isolasi padat ini terjadi ketika material padat yang seharusnya berfungsi sebagai isolator listrik gagal untuk menahan medan listrik yang diterapkan sehingga memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Selanjutnya ada mekanisme tembus di isolasi cair. Untuk mekanisme tembus di isolasi cair ini saat isolasi cair ini yang seharusnya bertindak sebagai isolasi gagal untuk berfungsi sebagai isolator untuk menahan tegangan tinggi sehingga arus listrik akan mengalir melaluinya. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk mekanisme tembus di isolasi gas ini ada yang pertama ada dengan Towson, kedua ada dengan streamer, yang ketiga ada dengan ladder. Nah, untuk di gas sendiri ada Nah, untuk mekanisme tembus di isolasi padat sendiri, yang pertama ada tembus elektromekanis, yang kedua ada tembus thermal, yang ketiga di elektronik, yang keempat di tembus polarisasi, yang kelima ada tembus permukaan, dan yang terakhir ada tembus elektrokimia. Selanjutnya ada fenomena petir. Proses terjadinya petir, yang pertama uap air akan mengondensasi menjadi titik air dan membentuk awan. Karena air mengalami pergerakan acak dan vertikal dan horizontal, maka terjadilah pemisahan muatan listrik. Nah, dari tetesan air yang berada di bagian atas awan biasanya akan bermuatan positif dan di bagian bawah akan bermuatan negatif. Akibat adanya awan yang bermuatan akan menimbulkan muatan induksi pada permukaan bumi sehingga timbul medan listrik. Mengingat dimensi dari bumi sendiri dianggap rata terhadap awan, maka permukaan bumi dan awan dapat dianggap sebagai dua keping plat kondensator. Nah, jadi dengan demikian terjadi akumulasi muatan di awan yang polaritasnya berbeda dengan permukaan bumi. Nah, jika medan listrik yang terjadi melebihi medan tembus di udara, maka akan terjadi pelepasan muatan. Nah, pada saat itulah terjadilah petir awan ke tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis petir. Yang pertama ada petir dari awan ke bumi. Nah, untuk petir dari awan ke bumi ini yaitu petir yang kilatannya ini berasal dari awan menuju ke tanah. Nah, untuk bentuk dari kilatannya sendiri ini berbentuk bundar dan tidak memiliki cabang. Untuk kekuatannya ini lebih besar dari petir dari bumi ke awan. Untuk besarnya ini sekitar 1 miliar volt. Nah, untuk arusnya ini 10 kali lipat dari petir negatif atau petir dari bumi ke awan dan dapat bertahan lebih dalam daripada petir dari bumi ke awan. Selanjutnya ada petir dari bumi ke awan. Nah, petir dari bumi ke awan ini untuk kilatannya berasal dari tanah menuju ke awan, yang mana cabangnya ini menyebar di bagian atas. Biasanya petir bumi ke awan ini terjadi setelah petir menyambar bumi dan tertangkap oleh benda penghantar listrik. Contohnya itu seperti menara yang kemudian mengembalikan sambaran tersebut menuju ke langit. Selanjutnya efek parameter arus listrik. Jadi arus listrik ini mempengaruhi dari tingkat perlindungannya. Jadi untuk parameter ini yang pertama ada dari 100 kA. Untuk jenis perlindungannya itu normal. Selanjutnya ada 150
kiloampere. Untuk tingkat perlindungannya ini tinggi. Nah, untuk yang terakhirnya ada 200 kiloampere yang untuk tingkat perlindungannya ini ekstrim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi salah kata saat pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.